Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-4. Majmu' Kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, Tuhfatul Ashraf, juz 1 halaman 14. Yang kemarin saya janjikan, thumma dzakara sayyidi qissatan fi mukhalafatin nafsi wa inna fi mukhalafatin nafsi al-khair al-kabir. Satu cerita yang dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf tentang masalah mujahadatun nafas. Inna fima taqaddama rajulun masyhurun bil kashfi wa ma'a dhalika huwa kafirun. Ini ada cerita aneh, satu orang terkenal ahli kasyaf padahal kafir. Fasya'a amru dzalika ar-rajuli wa kashfuhu. Tersebar kemana-mana beritanya orang mukasyif kafir ini. Ini bagaimana ini? Orang kasyaf tapi dia punya dosa setinggi-tingginya dosa, kafir. Tapi ini nyata terjadi ya, kafirun mukasyif. Fasami'a ba'dul ulama'i bi khabarir rajuli fa innahu mukashifun. Faqala fi nafsihi in baqiya hadha ar-rajulu ala kufrihi wa halihi hadza yukhsha minhu an yaftatinan nasu bihi. Ya ulama ya, sebagian ulama dengar kejadian ini khawatir. Wah, bagaimana nanti ada sebagian umat Islam gara-gara ini imannya bisa tergoncang. Fa ana aziru ilaihi wa ataqarrabu ila Allah ta'ala bi dhabhihi. Fa akhadha sikinan fi jaybihi makhfiyan wa sara ilaihi. Tanggung-tanggung si kafir mukasyif ini akan dilenyapkan dari muka bumi. Si alim ini bawa senjata disimpan di bajunya, bawa pisau simpan di balik jubahnya. Fasa'ala anhu fadulla alaihi. Falamma wasala ilaihi da'a minhu faqala lahu al-kafir ya alim al-muslimin ilgi sikin wadkhul. Sampai di rumahnya orang kafir tadi sudah tahu si kafir ini, wah ini bawa senjata ini orang. Wahai ulama umat Islam, masuklah tapi taruh dulu senjata kamu. Pisaunya taruh. Faqala al-alimu fi nafsihi ma yaqulunahu an-nas haqq. Ternyata benar berita yang disebarkan orang-orang bahwa ini memang mukasyif. Thumma annahu naza'athu nafsuhu fi ad-dukhuli alayhi. Thumma qala nadkhulu la'allana nattali'u lahu ala 'amalin awsalahu ila hadha al-maqam fadakhala alayhi. Akhirnya ragu-ragu si ulama ini, masuk enggak. Akhirnya beliau tetap masuk karena berpikir
Barangkali bisa terbuka rahasia kenapa ini kafir tapi kok bisa kasyaf. Faja'ala al-'alimu yu'ridu 'ala ar-rajuli al-islama wa yadhkuru lahu al-adillata wa yuhajjuhu bil ayati wal ahadits. Akhirnya ulama ya begitu ketemu si kafir ini, beliau mengeluarkan ayat-ayat Quran, mengeluarkan hadis-hadis, diajak debat, diterangkan hujjah-hujjah, adillah, agliyah, nagliyah, pokoknya gimana caranya ini jangan sampai bisa jawab biar masuk Islam. Alam yanja' fihi al-jadal adhara al-'alimu sawtahu falamma lam yata'atta fihi bi syai'in wa lam yanja' fihi al-jadlu adhara al-'alimu sawtahu wa qala lahu bihiddah aslim fa qala lahu al-kafiru min sa'atihi umdud yadaka فمد العالم يده فأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tiba-tiba terjadi keanehan. Si kafir dikasih dalil segala macam tetap tidak mau masuk Islam. Begitu dibentak sama ulama ini dengan suara keras, masuk Islam. Dibentak, bentak itu kan menjengkelkan kan? Menjengkelkan nafsu, bentakan itu. Dibentak, aslim, masuk Islam. Begitu dibentak dengan suara keras, malah mana tangan kamu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah masuk Islam. Bingung si alim ini, kenapa? Apa karena ketakutan? Apa karena apa? Ya tidak. Ini luar biasa ini orang. Tadi waktu kita bisa menepis perkiraan takut sebab dengan kasyafnya dia tahu si alim membawa senjata mau membunuh dia saja tetap nggak ada masalah, masuk, tapi tinggalkan senjata kamu, nggak ada takut, nggak ada apa. Faqala al-alimu kaifa aslamta indama qultu laka aslim bihiddah wa raf'i saut wa qad kuntu ataitu min qablu billatihi ahsanu biddalil wa lam tuslim. وقال الكافر نعم يا عالم المسلمين أنا بنيت أمري على مخالفة نفسي وأنت لما أظهرت صوتك علي وقلت أسلم قالت نفسي لا تسلم وأنا أمري مبني على مخالفتها fakhalaftuha fa aslamtu halan. Kata si ulama tadi, kenapa kamu saya pakai dalil panjang lebar dengan baik, kamu nggak nyerah, nggak mau masuk Islam. Begitu dibentak malah masuk Islam. Kata ahli kasyaf tadi, ya wahai kiai, wahai ulama, saya memang punya prinsip, semua hal yang saya lakukan harus bertentangan dengan nafsu saya. Kalau nafsu saya menyuruh sesuatu, saya pasti menolak, melakukan kebalikannya. Nafsu saya menyuruh A, pasti yang saya lakukan B. Begitu kamu bentak saya, nafsu saya bilang jangan masuk Islam. Nah ini, malah saya masuk Islam. Jadi seumur hidup si kafir tadi begitu, selalu menentang hawa nafsunya. Kemudian, fama balaghaka min amri wa kashfi sababuhu hadza. Berita yang sampai kepadamu, saya mendapatkan kasyaf yang luar biasa ini, sebabnya hanya satu, yaitu saya selalu melawan hawa nafsu saya. Allahu Akbar. Jadi ternyata orang yang istiqamah melakukan
mujahadatun nafs, meskipun dia kafir. Kafir itu kan tinggi-tingginya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi-tingginya penentangan kepada Tuhan. Tinggi-tingginya maksiat kepada Allah. Tapi tetap meskipun insan melakukan dosa yang terbesar tadi, kalau dia yukhalifu nafsahu wa hawah, tetap Allah Ta'ala memberikan keluarbiasaan yang di orang kafir tadi Allah berikan ilmul mukasyafah. Allahu Akbar. Qala Syekh Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim. Nah, ini terkenal juga ini. Salah satu mursyid Tarbiyyah Alawiyah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini terkenal ahli mujahadatun nafs. Man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Siapa-siapa yang tidak melawan hawa nafsunya fil bidayat, di masa-masa permulaan dia suluk, lam yasil, dia tidak akan sampai ila nihayat, ke puncak ilmul wusul ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang unik lagi itu Al-Imam Sya'rani. Al-Imam Sya'rani dalam kitab Lataiful Minan, saya baca itu. Imam Sya'rani itu beliau bukan nabi ya wali besar, wali kutub. Subhanallah, tapi kita haddath bi ni'matillah lahu, tidak pernah melakukan maksiat itu. Allah Akbar. Imam Sya'rani itu cerita beliau mulai kecil sampai waktu beliau bercerita di masa tua itu tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengikuti nafsunya. Selalu mujahadah. Sampai nafsunya kalah, beliau sampai ke nafsu mutmainnah radiyah mardiyah kamilah. Dalam sejarah kehidupan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu tidak pernah melakukan maksiat. Ya, tapi tetap tidak bisa dibilang maksum ya, bukan beliau bukan nabi. Hanya bisa kita katakan hafizahullah, mahfuz, orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan inayah rabbaniyah, riayah rabbaniyah, mulahadzah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana rumus tauhidnya? Setelah beliau meninggal kan terbukti dari lahir sampai wafat tidak pernah maksiat. Bisa nggak dibilang maksum? Tetap tidak bisa. Meskipun sejarah kehidupannya mengatakan begitu, tetap dikatakan yajuzu adal Imam Asy-Sya'rani al-ma'siyah, bukan yastahilu. Beliau sebagai manusia biasa bisa jadi berbuat dosa meskipun tidak pernah terjadi. Lain anbiya mursalin itu yastahil, mustahil melakukan perbuatan maksiat. Apa hubungan Imam Sya'rani dengan riwayat mujahadah? Setelah beliau sampai ke magam nafsu mutmainnah, jadi si nafsu sudah tenang, dipakai ibadah apapun nurut, diajak berbuat baik beratnya seperti apapun ikut. Sampai ke makom itu, apa yang beliau lakukan? Tawajjah ilallah, beliau bertawajjuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nafsunya dikembalikan ke nafsu ammarah. Jadi minta supaya nafsunya dikembalikan lagi seperti masa beliau baru akil balik. Seperti nafsu kita biasa ini, ammarah bisu. Dijabah oleh Allah Ta'ala. Balik lagi. Jadi di masa tuanya setelah beliau sampai ke nafsu mutmainnah, mujahadah lagi.
ila akhir umrih radhiyallahu taala anhu, sampai akhir umur beliau tetap seperti itu. Ditanya oleh murid-murid beliau, kenapa beliau memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan nafsunya ke nafsu ammarah. Kata beliau, supaya saya tetap mendapatkan pahala mujahadatun nafas. Supaya saya tetap mendapatkan sawab mujahadatun nafas. Sebab pahala mujahadah melawan hawa nafsu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu wa an sa'iri awliyaillah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wad dhurriyyah bi asrarihim fid din wad dunya wal akhirah 'ala ad-dawam bila mihnah dunyan wa ukhra. Ruwiya Nabi Yazid al-Bustami annahu qala. Tadi mulai gala Syekh Abu Bakar bin Salim sampai yang sekarang sudah bukan Tuhfatul Ashraf. Kalau ini dari Fawaidul Mukhtarah. Ruwiya Nabi Yazid al-Bustami halaman 573. Diriwayatkan dari Syekh Abu Yazid al-Bustami, ada Qutbul Ahwal. Abu Yazid al-Bustami Qutbul Ahwal. Qutbul Ulum Abu Hamid al-Ghazali, Qutbul Maqamat Abdul Qadir al-Jailani, Qutbul Ahwal Abu Yazid al-Bustami. Riwayat-riwayat yang menceritakan Ba'dul Aulia ini sekedar masukan dari saya bagi yang suka membaca kalam-kalam para wali itu supaya tetap menjaga adab kepada aulia Allah yang beda thariqah dengan kita. Kita thariqah al-Ba'alawi, kita thariqah Alawiyah, tapi tetap harus menjaga dari su'ul adab. Hati-hati, itu di kitab-kitab thariqah suka ada bahasa-bahasa tahaddusan bi ni'mah, bahasa-bahasa lagi datang hal, bahasa-bahasa lagi jadab, itu hati-hati. Kalau sedang menemukan bahasa-bahasa itu, hati-hati, tetap mengamalkan pesan Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih yang beliau nukil dari kalam Imam Al-Haddad dan lain-lain. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Taslim saja. Kemudian pasrahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Sigharul qaum minhum faqa qutbal maziyah. Anak kecil dari pengikut thariqah Alawiyah pangkatnya bisa mengalahkan wali-wali kutub dari para aulia. Ini hati-hati yang omongan begini. Hati-hati. Apa keliru? Enggak, sahih. Maknanya apa? Wallahu a'lam, sallamnal amra ilallah. Tapi jangan pakai ya hanno dah, pakai jadi bilang ana lebih top dari Imam Ghazali. Mahrum. Aina anta min Imam Al-Ghazali? Meskipun beliau bukan sayyid. Kukunya Imam Ghazali dia masukkan air, dia minum pantas. Ini hati-hati kalau ketemu begitu. Seperti ini masalah Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Ada kalam-kalam tabajjuh ini, itu namanya aulia tabajjuh, sedang mengeluarkan kalimat-kalimat yang zahirnya seperti sombong padahal sedang membanggakan tingginya nikmat Allah kepada beliau, sedang yatahaddatsu bi ni'matillah. Itu banyak itu, dan semua wali pasti ada begitunya. Hati-hati itu. Kita baca aja. Itu ada pesannya siapa? Sebentar. Imam Sya'rani itu menurut saya perlu dibaca itu kitab-kitabnya untuk menumbuhkan adab kita kepada wali-wali Allah. Banyak nasihat-nasihat Imam Sya'rani untuk urusan yang semacam ini. Imam Sya'rani itu beliau bilang begini. Kalau kalamnya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada takwil, Allah ini Al-Quran, kalam Allah, itu aja ada takwilnya. Apalagi kalam wali-wali, ahwaj, lebih perlu untuk ditakwilkan. Dia harus ada pengecualian
aqwal aulia yang semacam itu. Itu tadi apa tadi yang saya bilang itu. Sugharul qaum minhum faqa qutbal maziyah. Masalah Sayyidi Abu Yazid ada kalam salah satu mursyid Alawiyah juga, lupa saya namanya apa, Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas apa Habib Abu Bakar ini apa sih nama Al-Muhdhar, lupa saya. Al-Muhim salah satu mursyid dari tariqah kita, ana la agna li aqal talamidi bihali Abi Yazid Al-Bustami. Sayyidina Umar Muhdhar kalau nggak salah itu. Bukan Habib Abu Bakar bin Abdullah, Sayyidina Umar Muhdhar kayaknya. Saya tidak puas kalau murid saya yang paling rendah dapat pangkat Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Semacam ini. Semacam kalam-kalam semacam itu. Jangan kalau yang ngomong Sayyidina Umar Muhdhar, fadhal. Alal ain wal ras. Fi magamuh. Pantas beliau ngomong seperti itu. Nah, tapi ente meriwayatkan itu, hati-hati. Sayyidina Umar Muhdhar Qutbul Aqtab, Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami Qutbul Aqtab. Dua-duanya Qutb. Karena itu Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu wali yang kamil. Beliau hati-hati sekali di dalam berkomentar. Apa kata beliau itu? Ketika beliau ditanya tentang Sayyid Al-Fiqh Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, simak jawaban beliau, huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa au ma huwa ma'na. Kurang lebih seperti itu omongannya. Syekh Abdul Qadir dengan Faqih Al-Muqaddam, dua imam yang magamnya dan halnya setingkat. Itu cocok saya itu. Jadi menjaga adab. Berbahaya ya. Yang kesian kita sendiri. Kita ini kerikil-kerikil kotor mau mengomentari mutiara-mutiara. Jangan aneh-aneh. Nadzif nafsak. Gak usah komentar yang tinggi-tinggi. Ruwiya an Nabi Yazid Al-Bustami annahu qala ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam faqultu kaifa at-tariqu ilaik faqala utruk nafsak wa ta'al. Saya bermimpi Allah. Lihat magamnya Sayyidi Abu Yazid, mimpi Allah. Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Saya bermimpi Allah azza wa jalla, jelas, tidak ada bentuk, tidak ada arah, tapi mawjud. Faqultu kaifat tariqu ilaik, bagaimana jalan untuk sampai kepadamu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi itu, utruk nafsak, tinggalkan nafsumu. Mujahadah lagi ini kan. Utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau, wa ta'al, dan datanglah kemari. Jadi ya memang enggak ada jalan lain ya. Harus bisa melewati nafsu amarah bisu, naik ke nafsu lawamah, baru sampai ke nafsu mutmainnah, baru diberi rezeki nafsu radiyah mardiyah, hingga sempurna mendapatkan nafsu kamilah. Berkata sebagian aulia, la had yatma' fil wilayah wala fi manaluhu rijal minal maratibil iwal illa in mawwata nafsahu wa hadzabaha wala ra'a lahu rif'atan ala ahadin abada. Jangan muncul keinginan mendapatkan kewalian, mendapatkan pangkat-pangkat tinggi para wali, kecuali orang yang telah mematikan hawa nafsunya dan tidak menganggap satu orang pun di atas dirinya. Masya Allah. Ya, memang begitu ya. Khulasatul hikayat, pokoknya
yang saya baca ya dan yang saya dengar dari Syekhul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Beliau sering sekali membahas urusan ini tentang sulukul murid ila Allah Azza wa Jal, harus melalui tariqah mujahadah ini. Ringkasnya begini. Pokoknya ya udah tiru itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Tiap detik mujahadatun nafs. Setiap detik harus yakin, bukan dzan ya, yakin bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Jadi la haula wala quwata illa billah itu harus menjadi kepribadian, bukan hanya bacaan, bukan hanya renungan, bukan hanya nadzoran, bukan hanya tafakuran, tapi menjadi kepribadian. Betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kalau ibadah terasa betul diibadahkan Allah. Kalau mengajar merasakan ditakdirkan mengajar Allah. Kalau menentang hawa nafsu pun dimunculkan, saya menentang hawa nafsu ini, dijalankan Allah. Itu 24 jam berhasil seperti itu, wasil ente. Akan sampai Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar dari Mu'alim Dimyati dulu, Allah alam beliau dapat riwayat dari mana, bahwa Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf itu terbuka jalan kepada Allah Ta'ala. Makna terbuka jalan kepada Allah Ta'ala berarti sudah wasil. Beliau usul ilallah setelah sempurna memahami la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau didikan kiai-kiai Jawa itu ojo rumongso opo-opo. Kalau sudah bisa menjadikan kepribadian di dalam batin, ojo rumongso opo-opo. Jadi apa? Jadi wali. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat kan, ojo rumongso opo-opo. 4 kalimat ya. Jangan merasa apapun kalau bahasa Indonesianya. Jangan merasa apapun. Hilang itu. Itu sama saja dengan tadi menghidupkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau menurut pemahaman saya ojo rumongso opo-opo itu apa ya, prinsip suluk, prinsip itu segitu aja suluk itu isinya itu. Berhasil itu selesai. Nah, menuju ke situ kan sulit. Makanya kalau kita membaca sholawat ala Nabi, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati Rasulullah, barakati Rasulullah, berkah salat ala Nabi. Mudah-mudahan saya cepat bisa terbuka memahami la haula wala quwwata illa billah. Kalau sedang ziarah ke magam-magam aulia itu minta itu. Allahumma bi barakati wali fulan bin fulan, supaya saya cepat futuh, cepat terbuka memahami la haula wala quwwata illa billah. Kalau sedang qiyamul lail lalu memohon kepada Allah taala, mudah-mudahan saya cepat terbuka pemahaman la haula wala quwwata illa billah. Ramadan ini, di Ramadan yang banyak minta kepada Allah taala. Allahumma ya Allah, iftah li, beri saya futuh pemahaman Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dalam memahami la haula wala quwwata illa billah. Beri saya pemahaman Syekh Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir dalam memahami la haula wala quwwata illa billah. Pemahaman Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Habib Abdul Qadir dalam memahami la haula wala, terus gitu. Nagra bab Allah, mengetok pintu Allah Subhanahu wa taala sampai diijabah. Insyaallah fadlullah bagi, sirrullah bagi, ma'indallah bab. Apapun yang ada di Allah tidak pernah berkurang, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap. Min ladun Adam ila akhir zaman, tinggal diminta, tinggal dimohon, tinggal diketuk. Allah yamunnu alaina wa alaikum wa alal ahbab wa dzurriyyah wa man nawaitu lahu
keterbukaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau-beliau itu. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila ruhul imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih Syekhna al-Imam al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Sayyid al-Habib al-Imam al-Kutub Abu Bakar Muhammad Siddiq. Dan untuk arwah jami'ul awliya Sayyidi Abu Yazid al-Bustami Syekh Bukar bin Salim dan semua awliya Habib Muhammad bin Hadi Al-Imam Asy'arani dan semua awliya yang saya sebut tadi dan yang tidak saya sebut yang ada nama-nama mereka di kitab-kitab. Allah yanfa'una wa iyyakum bil ahbab ad-durriyah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din dunya wal akhirah 'ala ad-dawam bila mihnah dunyan wa ukhra thumma ila arwah jami'ina wa lahum darajat daiman وبنية نظرت على يحفظنا وإياكم من سوء الآداب بعليا الله وإلى حضرة النبي الفاتحة.